Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman al-Jamal wa Syekh Imam Ash-Shawi wa Syekh Imam Ash-Shawkani wa Syekh Mahmud al-Alusi wa Syekh Mahmud al-Tadli wa Syekh Mustafa al-Marawi wa Syekh Ibn Ashir wa Syekh Tabari al-Sha'rawi wa Syekh Syekh al-Tawbi wa Syekh al-Ajwari wa Syekh Muhammad al-Qabuni wa Syekh Mukathir wa Syekh Mustafa al-Tadli wa Syekh Kitab Kabila Jami Masyairina Masyairina Syawilahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 210. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Waqalu lan padha ngucap supaya si Yahudi lan Nasrani layyatsula ora bakal mlebu al-jannata ing swarga illa man anwa karena kang ono supaya siman iku dan Yahudi au Nasara utawa Nasara tilka utawi mengkono-mengkono mlebu swarga iku amani yuhum piro-piro lamunane Yahudi Nasara. Kul ngucap sira Muhammad hatu gawe sira kabeh burhan kun ing dalil sira kabeh kuntun lamun ana sapa sira kabeh iku sadikina padha bener supaya sira kabeh. Bala iya man sing sapa wonge aslama masrakan supaya sing man wajahu ing jiwane man lillahi dipasrahkan marang Allah wa huwa utawi man iku muhsinun gawe becik
Falahu mongko iku tetep kedue man ajruhu utawi ganjarane man inda rabbihi ana ing ngersane pengarene man wala khaufun lan ora ana wedi iku maujud alaihi ing atase man wala hum lan ora utawi man iku yahzanuna padha dosa kabeh. Waqalat lan ngucap sapa al-Yahudi wong Yahudi laisat ora ana sapa an-Nasara wong Nasara iku ala sayyidin ing atase bener. Waqalat lan ngucap sapa an-Nasara wong Nasara laisat ora ana sapa al-Yahudi wong Yahudi iku ala sayyidin ing atase bener. Wa hum utawi Yahudi Nasara iku yatluna padha apa itu? Padha maca supaya Yahudi lan Nasara Alkitab ing kitab. Kangsa ikat wae mengkono-mengkono pengucapkan den kanggo den tutur orang ngucap sapa alladzina wong akeh layak lamun kang orang ngerti supaya si alladzina misla qaulihim ing umpamane pengucap Yahudi lan Nasrani. Allahu mongko utawi Gusti Allah iku yahkumu bakal ngukumi sapa Allah bainahum ing dalem antarané manusa yaumal kiamat ing dalem dina kiamat bima ing dalem barang kang ana sapa iki menungso kabeh iki ing dalem man iku yahtarihuna padha sulaya sapa iki menungso kabeh. Iki ayate cukup panjang tapi keterangannya boten seminten panjang dibanding kali keterangan ini. Bahwa saipun kata sekolah wong Yahudi padha muni yen ora bakal mlebu swarga kejaba wong Yahudi. Wong Nasara padha kandha-kandha yen ora bakal padha mlebu swarga kejaba wong Nasara. Kan kaya mengkono iku pancen wis dadi lamunane wong-wong Yahudi lan wong Nasara. Mula dawa wong Yahudi lan wong Nasara mau coba jajal endi tondo sira yen pancen sira kabeh padha bener dakwahane. Yo bener pancen. Sapa wong kang masrahaken jiwa ragane marang pangeran dheweke bakal padha oleh ganjaran ana ing ngersane pangeran. Lan ora bakal wedi lan ora bakal susah. Wong-wong Yahudi padha muni yen wong-wong Nasara iku ora bener agamane. Wong-wong Nasara uga padha muni yen wong-wong Yahudi ora bener agamane. Ing mongko wong-wong Yahudi lan wong-wong Nasara iku padha maca ing sifate Allah Ta'ala. Mengkono uga wong-wong kang ora nduweni pengertian uga padha guneman kaya gunemane wong Yahudi lan Nasara. Allah Ta'ala dhewe kang bakal paring hukum besok ana ing dina kiamat ana ing perkara sulayane wong-wong. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kul katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkanlah bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Tafsir Jalalain, tafsir yang sering dikaji oleh santri-santri di dunia pesantren, itu dikatakan seperti ini. Kola, zalikan Yahudi Madinah wa Nasara Nasrani. Yang mengatakan seperti ini ngomong tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, itu adalah orang-orang Yahudi Madinah. Begitu juga orang-orang Nasrani, orang Nasrani Najran. Orang Nasrani Najran itu sebuah daerah di wilayah Arab Saudi. Kalau kita lihat petanya sampai sekarang wilayah Najran itu wonten perbatasan dengan Yaman. Terus peta itu antara kidul karo tinggi. Kidul karo wetan. Antara kidul sampai petanya Mekah. Perbatasan dekat dengan negara Yaman. Itu ada wilayah Najran. Nah, di situ dulu itu kata orang-orang Kristen, kata orang-orang Nasrani. Nah, orang-orang Nasrani itu juga mengklaim
itu. Jadi wong Yahudi itu ini diceritakan oleh tafsir Jalalain. Qala dzalika Yahudul Madinah wa Nasrul Najran lamma tanadharu baina yaday Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu ada dua kelompok itu mas, kelompok wong Yahudi Madinah kalian wong Nasrani Najran niku liwat marang gantangan itu bintang terus ketemu marang Kanjeng Nabi. Terus setelah itu mereka bantah-bantahan gitu kan Kanjeng Nabi. Si wong Yahudi mengklaim kalau dirinya yang berhak masuk surga. Si wong Nasrani mengklaim hanya dirinya yang berhak masuk surga. Kalian setiap golongan masing-masing mengklaim dirinya yang masuk surga. Makanya itu dan tafsir itu kafir dikatakan. Ini sesuai kali surah Al-Maidah ayat 12. Sampai itu Gusti Allah dawuh wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Surah Al-Maidah Gusti Allah dawuh wa qalatul yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Kita ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi masing-masing pihak itu mengklaim bahwa dirinya yang paling benar, yang paling benar. Sama-sama mengklaim sebagai anak Allah, sama-sama mengklaim sebagai kekasih Allah. Makanya tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-makna ayat ini orang-orang Yahudi berkata la yadkhulul jannata illa man kana yahudiyyan. Sehingga busuk hanya orang Yahudi. Wa qalat an-nasara la yadkhulul jannata illa man kana nasrani. Sehingga hukum Nasrani ngomong sehingga busuk hanya orang Nasrani. Dan ayat ini Gusti Allah dawuh menggunakan redaksi lafaz hudan. Artinya ilaman kana hudan. Napa maknane hudan? Penggoni tafsir Jalalain, tafsir Jalalain, tafsir Al-Qurtubi ini, tafsir Al-Qurtubi, hudan itu satu bermakna dua. Wa ajaza al-farq ayakuna hudan bermakna Yahudiyah. Tafsir Al-Qurtubi dikatakan hudan itu bisa bermakna dua. Satu bermakna Yahudiyah, yaitu orang-orang Yahudi. Ada juga yang bermakna ayatuna jamul hadidin. Ada yang mengatakan hudan ini adalah jamaknya lafaz haidun. Jadi hudan sakit dimaknani Yahudi, orang-orang Yahudi. Sakit dimaknani jamaknya lafaz haidun. Napa itu haidun? Menurut tafsir At-Tawi dikatakan Sunniyat al-Yahudu bidzalika li'annahum hadu bimakna raja'u. Hadu itu bermakna raja'u, tegese balik. Jadi orang-orang Yahudi itu dikatakan li'annahum hadu bimakna raja'u an ibadatil ijzi. Omong Yahudi itu balik pakon nyembah patung. Dia awalnya ditinggal Nabi Musa mereka nyembah patung emas, mau membalik mana nyembah Gusti Allah. Tapi itu dikatakan begini, mereka itu adalah orang yang kembali dari menyembah patung emas, kembali lagi menyembah kepada Allah. Itu mengapa mereka dikatakan Buddha. Peneliti juga dikatakan An-Nasara Al-Nasara Wasumiyat An-Nasara bidzalika li'annahum nasaru Isa. Sementara orang-orang Nasrani itu dikatakan Nasrani karena mereka itu menolong Nabi. Jadi hujan sakit di mana orang yang kembali dari menyembah patung emas. Sementara orang Nasrani itu karena mereka menolong Nabi Isa. Tentang ayat tilka amaniyuhu. Tafsir Jalalain dikatakan tilka ayat Allah, ucapan. Jadi maksudnya tilka itu adalah ucapan itu
yang tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Orang Nasrani ngomong tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Ucapan itu adalah amanium. Amanium itu adalah angan-angan mereka saja. Amani itu nanti kalau cerita amani itu adalah jamak dari lafaz umniyah. Umniyah itu tenggone tafsir Al-Munir karena kami Syekh Al-Azhari dikatakan wahiyal ma yatamannahu al-mar'u wa la yudrikuhu. Umniyah itu adalah angan-angan yang tidak kesampaian. Misalnya sampai kepingin misalnya ingin duduk atau ingin bagaimana tapi kehasil itu amani. Keanginan yang tidak disampaikan kan balik kepingin rapi itu adalah amani. Keinginan yang tidak disampaikan itu adalah amani. Dan orang-orang yang itu juga berkata seperti itu, mereka yang ada surga itu adalah angan mereka. Orang Nasrani mengatakan hanya kita yang ada surga itu adalah angan mereka saja. Lanjutannya aja kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan wahai Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kamu in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Ayat ini itu adalah perintah dari Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengatakan hatu burhanakum, untuk mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasrani. Lek pancen apa benar? Endi buktine? Lek pancen apa benar? Endi dalile? Pancen apa benar? Otomatis, tentu saja dia tidak dapat mendatangkan dalil. Otomatis dia tidak dapat mendatangkan bukti kalau ucapan mereka itu benar. Jadi itu adalah aman, itu adalah angan-angan mereka saja. Lewat ayat ini kita sadar petik di pelajaran bahwasanya yang boleh, yang bisa diklaim kebenaran itu hanya Islam. Kami hadapi populer ingat Indonesia kita sebagai umat Islam itu hanya bisa mengklaim kebenaran kita, jangan mengklaim kebenaran golongan kita. Mungkin orang yang terlalu fanatik dengan golongannya sehingga selain golongannya dianggap salah. Dia itu Madura orang Madura itu dia ini bukan sekira fanatik. Dia itu fanatik sekali dengan NU. Sampai ditangkap agama apa? Itu. Jadi fanatik sehingga selain NU dianggap. Jadi lewat ayat ini jangan kita fanatik dengan golongan, tapi kalau Islam tidak selain dia memang harus, selain Islam salah, hanya Islam yang benar. Mungkin ini Allah yang dan bagaimana ayat selanjutnya. Jadi jangan fanatik dengan golongan. Umpamanya masalah ini masalah capres, itu fanatik mana? Beda pilihan ya tak apa, tak usah tukaran, tak usah golongan, tak usah tukaran. Jangan fanatik kecuali terhadap golongan. Beberapa hari yang lalu kiranya ada sebuah fenomena wabeh uang itu DP foto WA status story WA ini foto kabeh gambare uang dari nilai masang foto itu kok oleh mobil. Nanti ono gak sing masang foto kaya ngono. Niku nang ngene dhewe itu kuat. Wong kok foto masang sopo iki kok dipasang kabeh. Jadi nek tulisan foto iki nang ngene profil WA nang status WA kok oleh mobil. Kita tidak tahu itu siapa. Pulau sendiri tidak tahu itu siapa. Mungkin ada yang masang tidak ngerti itu siapa. Dianggap diklaim, tak tahu siapa yang mengklaim. Orang-orang yang mengklaim atau dirinya sendiri atau oknum yang mengklaim beliau ini adalah orang yang kasar. Sehingga akhirnya nopok gak ngerti rokok, gak ngerti sopok. Akhirnya di story di story habis satu mobil kan dorong dengan saya. Pancet saya, ya wes. Saya
kita boten semua. Tapi banyak di antara paling tidak konco-konco pulau sing manggon ini ya, itu sampai story ngono kan. Padahal dalam tradisi wali itu dikenal dengan wali itu hukum itu tidak mau dipublikasi. Itu enten cerita banyak cerita masyhur seorang wali yang tidak mau dipublikasikan. Wonten jenenge kiai terkenal namanya Mbah Yai Manuli Magelang. Namanya aslinya Mbah Hasan Asy'ari insyaallah. Ana sobat. Ini bukan perlu difoto sama sekali. Bukan perlu difoto sama sekali. Bahkan itu dapat keberangkatan haji, dia tidak mau difoto. Bukan perlu difoto sama sekali. Seorang wali itu tradisinya memang seperti itu, umum. Tidak mau dikenal, tidak mau dipublikasikan. Untuk mana cerita yang mungkin kalau panjenengan sudah mendengar cerita ini, cerita yang dikulik, yaitu sakit. Itu kan dia kuliah itu dari umur tua, itu ketika Gus Dur umroh, Gus Dur ini penjaluk di sowan nanggone wali, ditunjukkan oleh Yai sakit karena Yai sakit kuliah dan mereka nanggone kiai ini dari Gus Dur duduk wali. Nanggone kiai ini kuatnya santri ini kakek sing ngaji ya dari Gus Dur duduk wali. Karena ketika orang sing tak dayani nanggone masjid terus iku wali. Akhirnya disowani Gus Dur wong akhirnya maju. Itu kan masyhur cerita kasih urip. Jadi seorang wali itu tidak perlu dikenal umur. Sampai sing wali itu kan ketika Gus Dur seorang langsung maju sampai nangis. Ya kok bisa nopo kula kok sampai ono. Itu tradisi wali memang seperti itu. Ono maneh nggih cerita masyhur cerita iki. Bagi Khalid Pasuruan itu kita kenal orang. Suatu ketika orang sowan tengah Jawa Tengah kami Kendal. Itu sowan terus dia Bagi Khalid titik salam nanggone wong. Sing dijenenge itu terkenal dengan Mbah Kanut. Padahal yang ini tenggone mriko niku dikenal wong gendeng. Akhirnya Mbah ini kami titik salam nanggone wong untuk disampaikan kepada wong yang terkenal gendeng. Akhirnya wong itu sampai nangis karena akhirnya ada yang tahu siapa dia. Akhirnya pun bukan kuat koyong ini. Akhirnya tidak lama setelah itu beliau meninggal karena ternyata ada yang tahu kalau dia wali. Jadi keren siapa saja yang membantu itu wali. Wali tidak ada yang tahu apakah itu wali atau itu wali itu. Cuma orang-orang yang dekat dengan Gus Dur banyak ceritanya dia menganggap Gus Dur itu karena memang dia banyak cerita ya termasuk sebagai sakit itu cerita seperti itu. Jadi klaim balik mana kan klaim yang diklaim oleh orang-orang termasuk leasing ini itu seharusnya jangan dipercaya, jangan dipercaya. Jadi yang hanya kita bisa pegang itu, yang hanya bisa kita klaim kebenaran adalah Islam. Pun kita adalah balas. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia sampun nanti matur apa perbedaan balar kalian ini tengah ayat walaupun ini singkat cerita malam kamu maksudnya artinya seperti itu kamu maksudnya. Jadi mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani kan mengklaim kalau dirinya yang masih hidup. Ya Allah jauh balar kamu maksudnya. Lanjutannya apa? Man aslama wajhahu lillahi. Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah. Dan tafsir Al-Qurtubi dikatakan aslama niki aslama niku saking lafaz
istaslama wa khodo'a. Jadi man aslama wajhahu lillah. Aslama ini saking lafaz istaslama wa khodo'a. Istaslama itu menyerahkan diri, berserah diri. Wa khodo'a artinya tunduk. Jadi barang siapa yang berserah diri dan tunduk, wajahnya lillahi kepada Allah. Mengapa kok Allah mengkhususkan dengan menyebut kata wajah di ayat ini? Wajah kan maknanya wajah. Mengapa kok mengkhususkan kata wajah di ayat ini? Di sini disebutkan tentang al-Qurtubi wa khassa al-wajha bil zakari bi zikri di qaulihi asyrafun ma yura minal insan. Karena wajah itu adalah bagian tubuh yang paling mulia yang tampak oleh manusia. Jadi di antara semua awak itu yang kelihatan itu wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia. Makanya disebut di ayat ini wajah dikhususkan. Karena memang wajahnya adalah anggota tubuh yang paling mulia. Wa iya annahu mawdi'ul hawasi. Wajah itu juga menjadi tempatnya beberapa indera. Meripat itu dengan indera, wajah, irung itu dengan wajah, mulut, lidah itu dengan wajah. Itu semua menunjukkan bahwa adalah wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Makanya tentafsir Jalalain dikatakan li'annahu asyraful a'dha'i fa ghairuhu awla. Wajah itu adalah anggota tubuh yang paling mulia. Oleh karena itu anggota yang lainnya akan mengikuti wajah. Itu berarti dikatakan tentang al-Qurtubi wa fihi yadharul izzu wa dhillu. Dengan kita melihat wajah seseorang, kita bisa melihat seseorang itu bahagia atau tidak, berarti mulia atau hina. Itu bisa dilihat dari wajah. Uang bahagia, uang sedih, uang ngamuk, itu bisa didelok teko wajah. Makanya disebut wajah di ayat. Wajah wis aslama, aku dari ngomong. Kalau wajahnya itu sudah aslama, berarti otomatis seluruh tubuhnya juga sudah aslama. Nah, tentafsir Asyawi dikatakan yang dimaksud man aslama wajhahu aidah sholat Islam, terkesin melebu Islam. Lanjutannya ayat wa huwa muhsinun. Ulama beda pendapat tentang apa makna muhsinun dengan ayat ini. Tafsir Jalalain, muhsinun itu dimaknani muwahhidun. Muwahhidun itu maknanya itu menunggalkan, ngesakno Allah, nyuwiji-akan, memberi maknanya nyuwiji-akan. Jadi yang dimaksud muhsinun itu adalah mengesahkan Allah. Itu tafsir Jalalain. Dan tafsir Ibnu Katsir, muhsinun itu aisyid tabaatihi ar-rasul, mengikuti marah Rasul. Itu adalah muhsinun. Tapi kan ada bisi, ya, mengenai tafsir al-Ibri, muhsinun itu dimaknani wong gawe becik, berbuat kebaikan. Ulama memang berbeda pendapat. Ada yang memaknani itu mengesahkan Allah, ada yang memaknani mengikuti Rasul, ada yang memaknani berbuat kebaikan. Tafsir Al-Munir, karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili ini juga mengatakan seperti ini. Ini menunjukkan, ini jadi dalil bahwasanya iman saja itu tidak cukup. Kudu disertai dengan amal baik. Kudu disertai dengan amal baik. Lek iman toh, ini kudu cukup. Maka Gusti Allah dawuh nggih, teng surah An-Nisa ayat 124, dan Gusti Allah dawuh, "Wa man ya'mal minas sholihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah." Siapa yang sing beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, terus dan dia mukmin, fa ulaika yadkhuluna al-jannah, maka mereka akan masuk surga. Jadi iman, makanya dalam Al-Quran seringkali Allah itu menggandeng antara iman dan amal soleh. Seperti
iman kok tak dibarengi amal soleh, tak cukup. Amal soleh kok tak dibarengi karo iman, sia-sia. Nah, amal soleh pada ayat ini itu tidak hanya terfokus pada ibadah saja, tidak hanya terfokus sholat, poso, zakat, haji, umroh. Ibadah itu tidak hanya fokus pada ibadah saja, tapi juga ibadah kepada sosial masyarakat. Maksudnya apa? Ya rukun karo dulure, rukun karo tonggone, sunnah, dan yang lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi dua ibadah itu, ibadah yang makhluk murni marang Allah dengan ibadah yang sosial kemasyarakatan, itu harus berjalan secara beriringan. Jadi kalau iso ono wong misalnya mawon praktek sholat ahli jamaah, ahli poso, ahli maca Quran, tapi ambek dulure dhewe itu ya gak bener. Ambek tonggone gak wae. Itu tidak bener. Tak perlu sekali ambek masyarakat nabi tapi ternyata gak sholat, gak poso. Itu ya gak bener. Jadi keduanya harus berjalan beriringan. Ibadah yang aktif dengan sosial masyarakat juga baik. Lalu istilah matan, lanjutan ayat. Lalu istilah matan, falahu ajruhu inda rabbi. Mereka akan bertemu pahala di sisi Tuhannya. Antarabu amalihi tegesi al-jannah, yaitu suatu. Kalau seseorang itu pun iman marang Allah, iman marang Rasul, terus dia berbuat baik, maka dia akan mendapat pahala berupa surga. Lanjutan ayat, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan melalui tafsir yang lain dikatakan ayyul akhirah, tegesi ing dalam. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, dia nanti akhirat, dia tidak akan mendapatkan rasa takut dan tidak akan bersedih. Itu menilai. Mereka dunia masih mungkin saja mereka sedih. Mungkin kan deh, orang iman marang Allah, iman marang Rasul, terus berjamaah, terus berfoto dan lain-lain. Dia rukun karo tonggone, rukun karo dulure. Sudah berbuat baik dengan sesama, tapi mungkin dunia mungkin masih kekurangan, karena kekurangan akhir bulan wedi orang sing mati dari mawon. Mereka kan takut, mereka sudah sedih, tapi kesedihan mereka hanya ketika ada di dunia. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mungkin saja mereka mengalami kesedihan di dunia karena kekurangan yang dialaminya, tapi dia tidak akan merasakan itu ketika nanti di akhirat. Lanjutan ayat yang terakhir, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Asbab nuzul ayat ini diceritakan akhraja Ibnu Abi Hatim min qaul Sa'id al-Ikrimah an Ibnu Abbas. Sahabat Ibnu Abbas berkata, lamma qadima ahlun najran minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Nasrani Najran sowan marang Rasulullah, hum akbar Yahudi, datang kepada mereka pendeta Yahudi. Fatanazamu, kemudian mereka berdebat. Jadi orang-orang Nasrani Najran mendatangi marang Nabi, terus orang pendeta Yahudi, terus mereka berdebat antara orang Yahudi, pendeta Yahudi karo orang-orang Nasrani Najran. Faqala Rafi bin Huzaimah, kemudian Rafi bin Huzaimah berkata, ma antum ala syai'. Rafi bin Huzaimah ini pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi mengatakan, ma antum bi syai', kamu tidak punya pegangan apa-apa, kamu tidak punya landasan apa-apa. Wa kafara bi Isa wal Injil. Orang-orang Yahudi itu juga mengingkari Nabi Isa dan mengingkari Injil. Faqala rajulun min ahli Najran lil Yahudi.
Kemudian orang-orang Nasrani Najran berkata kepada orang Yahudi, "Antum ala syai'." Kamu juga tidak punya apa-apa, kamu juga tidak punya pegangan apa-apa. Wajah ada nubuwata Musa wa kafarat Taurat. Mereka juga mengingkari kenabian Nabi Musa dan mereka juga mengingkari Taurat. Fa'anzalallahu fi dzalika wa qalatul yahudu laisa binasara. Kemudian Allah menurunkan ayat. Jadi asbabun nuzul ini cuma sama-sama saling mengklaim. Orang Nasrani mengklaim orang Yahudi itu salah. Orang Yahudi juga mengklaim orang Nasrani itu salah. Lanjutan ayat wa hum yatluna kitab. Padahal masing-masing kelompok itu membaca kitab. Orang Yahudi duwe Taurat, orang Nasrani duwe Injil. Padahal mereka sama-sama mempunyai kitab, membaca kitab. Lanjutan ayat kadzalika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan seperti ucapan mereka. Yang dimaksud kembali ayat ini adalah orang-orang musyrik. Wong-wong musyrik itu juga mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wong-wong musyrik Arab itu juga mengatakan wong Yahudi, wong Nasrani, wong Islam itu juga tidak mempunyai landasan apa-apa. Jadi wong-wong musyrik Arab itu orang-orang yang tidak mempunyai gampangan tak berani kita, itu disebut wong musyrik. Mereka menyembah berhala. Wong musyrik Arab menyembah berhala. Mereka, wong musyrik Arab itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, orang-orang ateis tidak percaya kepada pangeran. Itu sebenarnya mereka percaya adanya kiamat. Banyak kan ilmuwan yang ateis itu sebenarnya mereka percaya kalau alam semesta ini bakal rusak. Ini pasti percaya. Tapi mereka, baik orang-orang musyrik Arab atau orang-orang ateis di zaman sekarang, itu tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan dan mereka juga tidak percaya dengan hari pembalasan. Pernah suatu ketika zaman dia ketika Kanjeng Nabi lagi mondok, itu orang-orang musyrik Arab itu betul tulang-tulang menungso. Terus matur marang Kanjeng Nabi, terus ngomong marang Kanjeng Nabi, mosok balung-balung kayak ini bakal iso urip maneh. Itu pernah seperti itu. Orang-orang Rasulullah, karena mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, mosok balung kayak ini meneh besok balik utuh maneh, terus bangkit maneh, urip maneh. Nah, karena yang ditanya oleh Kanjeng ini ditanya ini Kanjeng Nabi tidak ada jawaban saling Allah. Jawabannya saling Allah. Dijawab kalau Kanjeng Nabi, kamu itu dulu aslinya apa? Kamu kan asalnya tidak ada, lalu menjadi apa? Awalnya kita itu bukan uang. Awalnya kamu bapak kau itu kumpul dari tetes sperma, dari sperma yang seperti itu, injicit no. Terus marmut kumpul nandoni ibu, marmut jadi dikandung nandoni rahim. Asalnya tidak ada. Terus bapak ibu kumpul akhirnya lahir lagi. Nah, pokoknya ini dadekno sesuatu yang pernah ada terus menjadi ada kembali. Pokoknya ini daripada mengadakan sesuatu yang awalnya tidak ada. Awalnya pun dikeluarkan dengan bertanya terus digali ono. Pokoknya ini kali ini awak dewi jadi balung, baru dibangkit nomornya tidak ada kisahnya sama. Justru lebih susah. Dadekno sesuatu yang gak ono awalnya jadi ono. Itu daripada ngonokno barang sing asli milik Islam. Jadi mereka orang-orang musyrik Arab itu berkata seperti itu. Mereka orang-orang yang punya agama itu tidak mempunyai landasan yang benar. Akhir ayat penutup ayat, "Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah
fihi yakhtalifun, maka Allah akan mengadili pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Semua agama itu memang mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama itu yang mengajarkan keburukan kepada Allah. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Semua agama itu meyakini adanya hari kebangkitan, meyakini adanya hari pembalasan. Semua agama itu meyakini adanya surga dan neraka. Nah, mending Allah sing bakal menghukum, Allah sing bakal menghakimi undi sing bener undi sing salah. Sing bener bakal mlebu swarga, sing salah bakal mlebu neraka. Nah, apakah kalau begitu hanya orang Islam saja yang masuk surga? Tidak. Tidak hanya kita yang masuk surga. Jadi jangan mengklaim surga kali kita tidak. Umat tak dari kanjeng Nabi diutus. Zaman umat Nabi Nuh, zaman umat Nabi Ibrahim, zaman umat Nabi Musa. Ketika mereka iman kepada Allah dan iman kepada Nabi yang diutus kepada mereka, mereka juga akan masuk surga. Jadi umat-umat yang dulu sebelum Nabi Muhammad diutus itu selama mereka iman kepada Allah, terus iman marah Nabi yang diutus kepada mereka, dan mereka berbuat baik, mereka nanti juga akan masuk surga. Tapi saat nanti kanjeng Nabi diutus, maka semua agama harus beriman kepada kanjeng Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi orang agama di lain Islam saat ini kok mereka mengajarkan kebaikan itu, tapi kok beriman marah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka imannya dan berbuat baiknya adalah sia-sia karena dia tidak percaya dengan kenabian Muhammad. Nah, kita keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ini adalah umat yang terakhir. Kita umat yang terakhir sendiri di antara semua nabi dan rasul. Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, dan kita adalah umat yang terakhir. Keuntungannya kita masih kita itu adalah umat yang terakhir. Menilai dihisab itu diceluk di sini. Jadi teko ngareni mlebu di sini itu harus kita pergunakan secara baik-baik. Jadi kita gunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang baik, ya. Karena kita memang adalah umat yang terakhir. Tapi kenapa seperti hisab yang pertama? Umat-umat yang dulu sebelum kita itu dihisab terakhir. Jadi gunakan kesempatan ini untuk berbaik sebaik mungkin, untuk berbuat sebaik mungkin, supaya pulau kali panjenengan menit, kayak dihisab. Ketika melewati sirat, akhirnya kita bisa masuk surga. Jadi Pak O ngareni mlebu di sini. Pulau kali panjenengan tidak bisa menggunakan kesempatan ini dengan baik. Alhamdulillah mindan semana alhamdulillah. Pokoknya umat kanjeng Nabi Muhammad tak berbuat baik selama hidup di dunia, tak berbuat kebaikan baik bersifat vertikal ataupun horizontal, ibadah tak terkep, tak tahu sholat, tak tahu puasa, dan tidak berbuat baik kepada masyarakat. Dia dihisab pertama, tapi dia tidak lolos karena ketika melewati sirat, akhirnya dia masuk neraka yang pertama. Jadi benar kita umat Nabi Muhammad itu keuntungan bagi kita yang berbuat baik. Akan itu kita gunakan kesempatan itu untuk berbuat baik sehingga kita bisa menjadi kategori orang yang datang terakhir tapi masuk yang pertama. Mungkin pulau kan panjenengan itu ya sing ambil nomor ini terus sing termasuk anak pulau panjenengan sedoyo. Mungkin ditakdir oleh Allah saged mlebu surga diwiri kita. Amin ya rabbal alamin. Pun cekap sunatan mungkin kita diketerangan manfaat. Saniki repu terakhir ulang mulut, terus monggo sareng-sareng maos sholawat ingkang riyorok ingkang biasa kita waos ing dalem ulang mulut. Mugi-mugi lantaran sholawat ingkang kita waos niki ing dalem ulang mulut kita saged ziarah tamakan Rasulullah. Menawi boten saged ziarah, kalih boten kita saged
mimpi kepada Rasulullah ansal syafaat Rasulullah lan bisul akoni dados umat Rasulullah amin amin ya rabbal alamin ala niyat al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qabla qubuli wa sallam. Allahumma
والحمد لله رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.